Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita masih akan membahas laju reaksi, tapi kita akan melanjutkan materi. Nah, kali ini tentang beberapa rumus ya. Rumusnya masih berkaitan dengan pembahasan materi minggu lalu, yaitu faktor-faktor yang menentukan laju reaksi. Nah, kalau kalian masih ingat bahwa faktor yang menentukan mempengaruhi laju reaksi itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada suhu, kedua konsentrasi, ketiga luas permukaan sentuh, dan yang keempat adalah katalis. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan suhu. Kita ingat kembali bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, hubungan antara perubahan suhu terhadap laju reaksi ini ditetapkan dari suatu percobaan. Jadi misalnya ada percobaan dan diperoleh data sebagai berikut, yaitu suhunya 10, laju reaksinya 0,3 molar per detik, suhunya 20, laju reaksinya 0,6 molar per detik, suhunya 30 derajat Celcius, laju reaksinya 1,2 molar per detik, suhunya 40 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2,4 molar per detik. Nah, jadi di sini tampak bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksi pun semakin meningkat ya. Nah, suhu itu kita lambangkan dengan P, sedangkan laju reaksi lambangnya adalah Vt. Ada juga beberapa buku yang menuliskan laju reaksi itu lambangnya adalah R ya, singkatan dari rate. Nah, dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Ya, dari percobaan tadi dapat kita lihat bahwa setiap naik suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematis dapat dirumuskan Vt sama dengan V0 dikali 2 pangkat T min T0 dibagi 10, di mana Vt adalah laju reaksi pada suhu T, V0 adalah laju reaksi pada suhu awal. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Diketahui laju reaksi naik 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksinya apabila suhu awalnya 20 derajat Celcius dan reaksi berakhir pada suhu 60 derajat Celcius? Jawabannya adalah pertama kita harus tuliskan rumus dari ini tadi ya, suhu tadi, yaitu Vt sama dengan V0 dikali 2 pangkat T min T0 dibagi 10. Nah, kita lihat di sini bahwa V0-nya belum ada, tidak dituliskan di soal, jadi cukup kita tuliskan tetap V0 dikali 2 pangkat suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius dikurang suhu awalnya 20 derajat Celcius. Nah, 60 dikurang 20 dibagi kenaikannya setiap 10 derajat. Maka 60 kurang 20 dibagi 10 hasilnya adalah 4. Jadi V0 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 16 V0. Jadi laju reaksinya menjadi 16 kali lebih cepat dari laju reaksi semula. Nah, berikutnya adalah konsentrasi.
Ya, seperti yang pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena semakin banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ya, sebagai ilustrasi kalau dilihat di sini gambar, mana yang lebih banyak terjadinya tabrakan, apakah di jalan yang lengang atau di jalanan padat? Nah, pastinya di jalanan yang padat. Jadi semakin banyak partikel, semakin besar konsentrasi, maka tumbukan efektif semakin sering terjadi sehingga laju reaksi semakin cepat. Nah, hubungan kuantitatif perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui percobaan. Dalam penetapan laju reaksi, ditetapkan yang menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi kita lihat kalau konsentrasi reaktannya tidak berubah, maka kita anggap laju reaksinya tetap, jadi sama dengan 1, atau kalau dipangkatkan itu nilainya adalah 0 ya. Nah, kemudian kita akan pelajari ada yang disebut dengan order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi adalah pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Nah, order reaksi ada beberapa jenis. Ada yang berorder 0, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi reaksinya. Ada lagi order reaksi yang berorder 1, di mana perubahan konsentrasi reaksinya bila kita jadikan 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan menjadi lebih cepat 2 kali juga. Sedangkan order reaksi 2 ini adalah kalau laju perubahan konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya akan menjadi lebih cepat 4 kali lipatnya. Kalau dilihat di grafik ini seperti ini untuk order reaksi 0, grafiknya lurus. Kemudian order reaksi 1 itu grafiknya lurus tapi ini ya semakin naik. Kemudian ini untuk order 2 ya, naik dan melengkung. Nah, untuk reaksi MA ditambah NB menghasilkan C. Rumus laju reaksinya ini adalah secara umum ditulis sebagai berikut: V sama dengan K dikali konsentrasi A tadi reaksinya dipangkatkan koefisien dikali bukan dipangkat koefisien ya, dipangkatkan order reaksinya dikali konsentrasi B, reaksi B dipangkatkan N, ini order reaksinya. Jadi itu bukan koefisien. Kalau di buku lain itu bisa ditulis X dan Y. Nah, K adalah tetapan laju reaksi, M atau N tadi adalah order reaksi untuk masing-masing reaksi. Sedangkan order reaksi total ini tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya tadi ya, bilangan pangkatnya. Nah, rumusan laju reaksi tersebut diperoleh dari percobaan. Misalnya untuk reaksi ini NO ditambah Cl2 menghasilkan NoCl2. Ini diperoleh data sebagai berikut, bisa dilihat di tabel. Ada 4 kali percobaan dengan masing-masing nilai konsentrasi NO dan konsentrasi Cl2 nya seperti ini, dan menghasilkan laju reaksi dapat dilihat di tabel ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa persamaan laju reaksi untuk reaksi tadi, nah caranya adalah kita tulis dulu persamaan lajunya secara umum, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkatkan ordernya masing-masing dikali konsentrasi Cl2 dipangkatkan ordernya, karena belum tahu ordernya ya. Nah, kita nanti bisa cari ordernya juga.
Nah, coba bagaimana cara mencari orde untuk masing-masing reaksinya. Yang pertama, untuk reaksi NO, ordenya tadi kita misalkan M, bisa juga dimisalkan X. Nah, caranya adalah untuk mencari orde NO, kita bisa lihat di data, di tabel, kita cari yang nilai konsentrasi Cl-nya sama. Untuk mencari NO, kita cari yang data konsentrasi Cl2-nya sama. Kalau ingin mencari untuk orde Cl2, kita cari yang konsentrasi NO-nya sama. Nah, dari data ini tadi kita bisa lihat yang konsentrasi Cl2-nya sama itu ada di data 1 dan 3. Nilai konsentrasi Cl2-nya itu sama-sama 0,1 ya. Nah, makanya di sini kita pakai data 1 dan 3. Maka kita tinggal tuliskan rumus laju reaksinya tadi, V3 banding V1 sama dengan K. Ya, K ini nilainya sama. Kemudian dikali konsentrasi NO di data 3 kali konsentrasi Cl2 di data 3 juga dibandingkan dengan K kali konsentrasi NO data 1 dikali Cl2 di data 1. Nah, karena nilai K-nya sama, berarti bisa kita coret. Kemudian nilai Cl2-nya tadi sama, bisa kita coret juga. Maka sekarang tinggal konsentrasi NO dan delta V saja yang kita bandingkan. Nah, kita tulis ini NO di data 3 dibanding NO data 1 sama dengan V3 banding V1. Masukkan nilainya. Konsentrasi NO di data 3 itu 0,2, konsentrasi NO di data 1 0,1, kemudian pangkat M, P3-nya 8, P1-nya 4. Nah, 0,2 bagi 0,1 itu hasilnya 2, pangkat M sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Tentu hasilnya 2 pangkat 1 ya, makanya M nya adalah 1. Jadi orde untuk NO nya nilainya 1. Dengan cara yang sama kita bisa mencari orde untuk Cl2. Jadi nilainya berapakah orde untuk Cl2? Nah, sama seperti tadi kita cari data di tabel tadi yang nilai konsentrasi NO nya itu sama. Tampak di sini adalah data 1 dan 2 ya, sama-sama 0,1 nilai konsentrasi NO nya, makanya kita gunakan data 1 dan 2. Kita bandingkan seperti tadi, V2 banding V1, V2 banding V1 sama dengan persamaannya kita tulis ulang, K dikali NO di data 2, kemudian Cl2 juga data 2 dibandingkan dengan NO di data 1 dan Cl2 di data 1. Nah, karena nilai konsentrasi NO dan K nya tadi sama, bisa kita coret. Nah, sekarang tinggallah konsentrasi Cl2 dengan delta V saja. Nah, kita bandingkan Cl2 di data 2 dengan data 1, V2 dengan V1. Masukkan nilainya di tabel tadi, di data 2 Cl-nya 0,2, di data 1 0,1 pangkat N, V2-nya tadi 16, V1-nya 4. Nah, 0,2 bagi 0,1 itu hasilnya 2, pangkat N 16 dibagi 4 hasilnya 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya, tentu 2 pangkat 2 ya, maka nilai N-nya sama dengan 2. Jadi orde untuk Cl-nya 2. Maka rumus laju reaksinya bisa kita tulis sebagai berikut ya. Persamaan laju reaksinya bisa kita tulis P sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 karena nilai N nya tadi 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2 karena nilai
N-nya 2. Nah, pangkat 1 tidak perlu ditulis juga ya. Jadi boleh kalian tulis P sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Nah, kalau ditanya berapa nilai K? Nilai K bisa kita peroleh dengan memasukkan salah satu data percobaan. Misalnya kita ambil di sini data 1. Nah, di data 1 ini kita tulis ulang rumusnya yang sudah kita dapat di atas ini tadi ya, sama. Nah, kemudian kita masukkan data satunya. P-nya di data 1 itu 4 molar per sekon. K-nya ini yang dicari, kemudian NO-nya 0,1 molar dipangkatkan 1, Cl2-nya itu 0,1 molar juga tapi dipangkatkan 2. Kemudian nih 4 molar per sekon sama dengan 0,1 kali 0,1 kuadrat berarti hasilnya 10 pangkat min 3 molar dikali molar kuadrat, dapatlah molar pangkat 3. Kemudian nilai K-nya ini berarti 4 molar per sekon dibagi 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 3. Ini kalau 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi plus 10 pangkat 3. Ini satuannya adalah molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1 ya, dari sini tadi molarnya pangkat 3 dinaikkan ke atas jadi min 3 karena di atas sudah ada molar berarti tinggal min 2. Sekonnya kenapa min 1 karena ini di atas ada molar per sekon. Oke. Nah, ini kalau ditanya order reaksi total, order reaksi total itu tinggal dijumlahkan nilai pangkatnya. Tadi kita peroleh M tambah N nya adalah 1 tambah 2. Maka order reaksi total atau order reaksi keseluruhannya adalah 3. Kemudian tadi ada pertanyaan berapakah laju reaksi pada percobaan 4. Nah, pada percobaan 4 berarti data 4, tinggal kita masukkan saja nilai persamaan rumus laju reaksinya tadi. Ini kita tulis ulang, kemudian masukkan datanya. K-nya sudah kita ketahui 4 kali 3, konsentrasi NO-nya 0,3 di data 4 ya. Cl2-nya juga 0,3 kuadratkan. Nah, dapat diperoleh hasilnya ini dia. 108 molar per sekon. Nah, begitulah cara mencari nilai-nilai dari jadi rumus-rumus laju reaksi ya, cara mencari order reaksi, tetapan laju reaksi, order reaksi total, kemudian persamaan laju reaksi, juga untuk mencari laju reaksi dibandingkan dengan dipengaruhi oleh suhu tadi ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.